Gimana tuh dapetin afeksinya kalau lagi LDR? Gue cukup menikmati waktu gue sendiri. Jadi perhatian sama RT kita. Halo guys, dari dulu dong kamera. Hai. Hai guys. Ya mari. Hai guys. Hai guys, jadi kami dari kelompok 3 hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Nanti deh kita kasih tahu tentang apa. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu gak sih? Boleh dong dari yang ujung sana Mbak cantik itu. Silakan Mbak. Halo semuanya, Lihat nama kamera. gue Putri dengan NIM 124. Gue Nick Jantio, NIM 151. Gue Ariel Irlana atau bisa dipanggil L dari Gua Fajar dengan NIM 142. Dan gue Olivia Simanjuntak dengan NIM 132. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Jadi kita tuh mau ngebahas apa sih? Mungkin ada yang mau nebak-nebak dulu nih. Kita bahas apa hari ini? Politik nggak tuh? Jangan dong berat. Jangan dong. Jadi kita hari ini tuh mau ngebahas tentang hubungan interpersonal. Gitu. Ada yang tahu gak hubungan interpersonal tuh apa? Yang tahu dapat hadiah. Aduh, hadiah. Hadiahnya ditraktir Mavera sama Fajar. Aduh. Mau. Interpersonal apa tuh? Sepedaan. Apa ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Ya intinya hubungan antara dua orang atau lebih lah. Pokoknya sedip talk itu deh. Asik. Nah, fun fact-nya adalah hubungan interpersonal itu ada yang namanya kayak teori kebutuhan. Jadi kayak dalam berkomunikasi dua orang atau lebih ini kita tuh butuh yang namanya ada 3 hal sih yang gue tahu ya. Ada inklusif, afeksi, sama kontrol. Tapi kita sekarang mau bahasnya yang afeksinya nih guys, karena lebih relate gitu sama kehidupan kita sendiri gitu. Nah, sebelum lanjut, gue mau nanya lagi sih, kalian tahu gak sih apa itu afeksi? Cie. Cinta-cintaan bukan sih? Masuk. Pada dasarnya itu adalah kasih sayang. Waduh, masuk. Boleh. Perhatian masuk. Apa? Bucin deh. Bucin masuk juga. Iya, jadi kayak basically afeksi itu merupakan secara emosional itu yang dibutuhin sama diri kita gitu, yang bisa didapetin dari orang lain dan bisa juga kitanya ngasih ke orang lain kayak gitu. Nah, kenapa sih emangnya kita butuh afeksi? Menurut lo gimana? Kenapa kita butuh afeksi itu? Kalau dari gua, kenapa kita butuh afeksi? Karena secara sosial kita ini butuh perhatian, kita butuh validasi sesama manusia. Ambillah dalam aspek humanis, kita perlu berbagai pernyataan-pernyataan yang bisa membuat diri kita terbangkit gitu motivasinya segala macam. Jadi afeksi ini nggak hanya sekedar dalam aspek percintaan. Setuju banget tuh bang. yang lain gimana nih dari ciwi-ciwi mungkin? Kenapa sih kita butuh afeksi? Biar merasa disayang kali. Aduh. Emang gak disayang kan sejauh ini? Terus apa lagi? Ya biar ada semangat hidup aja gitu loh. Selama ini nggak semangat ya? Kurang semangat. Oh. Biar inner child-nya terpuaskan kali. Nah, tapi menurut kalian tuh afeksi bisa didapetin dari siapa aja sih atau dari mana aja kira-kira? Coba Fajar yang bucin. Awalnya kalau gue sih ya pasti dari pasangan ya. Cuman setelah menjalani LDR kayaknya enggak juga. Kurang afeksi. Ya bisa jadi sama siapa aja, sama siapapun yang lu lagi attach. Mau ke temen, ya temen sih kalau gue, temen, pasangan. Tapi ya saat ini gue sedang merasakan afeksi dari teman-teman gue gitu. Ya berarti tadi pertama pasangan, terus teman-teman. Kalau yang lain gimana? Nah, mungkin bisa Olip dulu. Kalau dari gue sangat merasakan afeksi dari keluarga karena kan gue belum punya pengalaman dalam percintaan ya. Jadi kayak keluarga terus kayak merasa aman dan nyaman untuk mengeluarkan inner child gue di keluarga. Jadi merasa afeksinya tuh ada banget. Oh gitu. Kalau dari gue ya, mungkin kan ini udah dari aspek percintaan, keluarga. Kalau gue dari ambil lingkungan rumah. Kayak misalkan kita diperhatiin sama RT kita. Lu perhatian banget ya. Ya, kayak ya saling menyapa satu sama lain. Afeksi dalam menyadari eksistensi kita itu loh, kayak setiap hari kalau ketemu nyapa, nanyain gimana kabar segala macam. Bahkan anak-anak Karang Taruna juga saling perhatian satu sama lain, saling ngabarin segala macam. Kayak Apalagi pas pandemi ya kelihatan banget kan. Iya. Walau pandemi malah nggak keluar rumah dong. Oh, Gimana? Olive gak taat. Itu mah ngasih sembako itu Kan maksudnya wajib. Alif mungkin waktu pandemi itu yang ada di sekeliling kita kan cuma tetangga ya. Jadi kayak walaupun dari rumah say hi dari rumah masing-masing gitu gak sih? Iya. Iya, bisa, tahu nih bisa. Fajar nih. Gak ada tetangganya soalnya. Iya, emang rumahnya sebelahnya. beda-beda. Menarik sih. Berarti tadi kita
bisa dapat dari macam-macam ya, dari pasangan, dari teman, keluarga, bahkan dari lingkungan gitu, dari Pak RT bisa juga ternyata. Sekecil kayak misalnya disapa juga itu ternyata bisa masuk ke afeksi. Kenapa sih Jar kedinginan? Gue kira podcastnya di pantai. Dan ruangan ber-AC ya ternyata. Nah, gue mau nanya dong mungkin dari yang utama dulu nih, yang dari tadi di-mention tuh dari pasangan. Coba boleh sepuh-sepuh berpasangan ini, apa sih yang kalian dapetin dari pasangan kalian tapi mungkin gak didapetin dari orang lain gitu? Boleh dong diceritain dari Mas Fajar mungkin. Paling bentuk afeksi dari pasangan ya lebih ke arah ini sih, ya tergantung dari pasangan kita juga nanti gimana. Kita adaptif aja, dan kadang-kadang kan ada pasangan yang ngasih afeksinya secara fisik, kayak ya banyak physical touch segala macam. Bukan attack tuh. Hah? Bukan physical attack. Physical armor. Aduh itu dia. Love language-nya beda-beda Ya, love language-nya beda-beda, Ah, benar. iya. Ada yang saling memvalidasi satu sama lain. Word of affirmation katanya. Ya, kalau menurut gua ya tergantung dari pasangan gimana juga bentuk afeksinya berbeda-beda. Jadi nggak bisa lah nyamain semua sama rata. Treatmentnya beda-beda ya. Treatmentnya Kalau lo berbeda-beda. sendiri tuh love language lo yang paling besar apa sih? Kan kita punya 5 tuh sebenarnya punya 5-5-nya, tapi yang paling besar apa yang paling? Jujur kalau gua adaptif ke pasangan. Mm-mm. Gimana pasangan gua dia mau love language seperti apa ya gua adaptifkan gitu loh. Justru ngikutin ke Justru gua pasangan lo ya. ngikutin karena jujur aja gua bisa semuanya kalau mau nyoba. Oh iya, Gitu. menarik sih love language ini. Mungkin sebelum lanjut, gue mau nanya sih love language kalian tuh apa sih? Yang paling kalian sadarin deh gitu. Kalau gue kan pernah ambil tesnya. Oh Dan yang paling iya ada, dan yang paling dominasi adalah quality time. I see. Kalau Pasti gue gimana? nerima ya, kalau gue yang dapat. Beda ya, terima Beda, dan beda, giving dan- itu iya. beda benar-benar. Kalau yang receiving gue quality time sama physical touch. Tapi kalau misalkan giving gue oke sih kalau word of affirmation atau receiving gift. Dua itu. Kalau dari gue sendiri, kalau receiving itu action of service itu nomor 1. Bahkan di tes pun juga nomor 1. Tapi kalau give gitu gue itu pemberian apa kayak ini kita di pemberian hadiah gitu. Gift. Karena ini menurut gue love language ini juga bentuk afeksi yang bisa kita kasih dan bisa kita terima kasih dan Dan terima. terima. Bener kan. Nah gitu. Oke, kita lanjut nih, mungkin kalau dari pasangan Mas Dik, gimana nih Mas Dik? Kan tadi LDR ya mentionnya, gimana tuh dapetin afeksinya kalau lagi LDR? Yang ngebedain ya, Yang ngebedain gitu. Ya sama yang lain. Yang ngebedain banget sih frekuensi ya. Kalau kita kan mungkin bisa dapat validasi dari teman, tapi kan maksudnya nggak setiap saat ya. Mungkin kalau kita lagi ngedan banget kita bercerita, tapi kalau sama pasangan tuh bisa kapan aja meskipun kita sama-sama sibuk. Jadi kayak ya lu pasti setiap saat lah ngechatin pasangan lu, ya mungkin frekuensinya sejam sekali, tapi ya tetap secara konstan, secara konsisten. Itu yang lo dapet, kayak ya semuanya afirmasi, semua perhatian segala macem yang memang nggak bisa lo dapetin dari orang yang non pasangan sih. Kalau gue gitu selama LDR. Tapi waktu ketika ketemu lo ngerasa ada yang berbeda gak? Kayak mungkin lebih berbunga-bunga, lebih kayak wah dar-der-dor afeksi yang lo kasih dan lo terima ketika ketemu saat itu. Waduh. Benar, karena menurut gue LDR tuh apa ya, seni belajar sabar kali ya. Karena kan lumayan lama ya, 1 semester, terus pas ketemu kayak jatuhnya jadi kayak jatuh cinta lagi setiap kali ketemu. Itu. Oh iya. Lucu. Sudah agak jijik tapi ya udahlah. Tapi kalian kalau misalnya ketemu terus gitu emangnya nggak bosan ya? Atau ada cara lain gitu gimana tuh Jar? biar afeksinya itu tetap dapat tapi nggak yang berlebihan, itu caranya gimana? Karena kalau dari balik lagi ke teori afeksinya itu ada yang tipikalnya ideal yang kayak emang konstan stabil gitu, tapi ada juga yang tipikalnya itu over personal behavior, jadi kayak itu terlalu berlebihan yang mana nggak baik juga gitu, malah jadi kayak posesif malah. Kalau under justru kayak jadi ini nggak sayang gitu. Kalau kalian tuh gimana sih caranya biar nggak terlalu Kalau dari gua sih tadi kan ngomonginnya kayak secara intens tuh apakah nggak bosan? Kalau dari gua sendiri tuh nggak ada yang namanya over, karena semuanya pasti kan prioritas. Ada yang kadang ada prioritas ke teman, ada ke prioritas ke organisasi, ada prioritas ke keluarga, ada prioritas ke pasangan. Jadi semuanya itu bakal berubah seiring waktu berjalan. Kayak misalkan per hari ini misalkan lagi ke organisasi, terus misalkan ada per hari lain ke pasangan segala macam. Hal-hal tersebut yang bikin kita belajar buat adaptif terhadap waktu. Tuh.
Dan balik lagi itu juga lo komunikasikan ke pacar lo gak sih? Itu dia. Biar kayak bentar ya sayang, aku sama organisasiku dulu gitu. Itu dia. Oke, menarik sih kalau yang pasangan. Nah, kita coba next ke yang bukan pasangan, dari yang keluarga tuh. Gimana Lip? Apa yang lo dapetin, afeksi apa yang lo dapetin di keluarga tapi tuh lo nggak dapetin di tempat lain gitu? Agak susah ya pertanyaannya. Tapi karena love language gue quality time, jadi gue sangat suka untuk spend time sama keluarga gue. Jadi kayak nggak harus ada physical touch, yang penting nyokap ada, terus bokap ada, terus kita ngobrol ya, atau mungkin nonton. Itu menurut gue udah oke banget, kayak merasa disayang gitu. Jadi kayak oh mereka ada nih buat gue gitu. Jadi setiap pulang ke rumah itu rasanya hangat gitu. Itu berarti quality time sama keluarga gitu ya yang. Yes, betul. Emang lo nggak pernah dapetin quality time itu di teman-teman atau di mana, atau beda gitu rasanya? Justru mungkin karena gue introvert, jadi kalau ke temen tuh gak terlalu yang quality time 100%. Jadi kayak gue masih butuh boundaries gitu untuk diri gue sendiri. Benar. Jadi kayak keluarga gue juga ngerti kalau gue tipe anak yang butuh boundaries. Jadi kalau misalkan ketemu orang, biasanya mereka akan jadi yang terdepan. Karena gue cukup susah untuk berinteraksi dengan orang lain. Berarti kayak ibaratnya yang lo kalau di keluarga tuh kayak udah apa adanya gitu, keluarga lo udah tahu lah gitu. Oh ini anak energinya lagi habis. Tapi di teman-teman, justru teman-teman lo tuh kayak lo kenapa Lip gitu? Apa energi gue lagi habis gitu gak sih Lip? Sangat mudah habis. Iya kan? Ayo sih. Berarti yang lo dapetin di keluarga itu ya, yang biasanya nggak dapet dari yang lain. Kalau Put gimana Put? Tadi lo nyebutnya dari mana? Dapetnya Dari teman. teman-teman. Gimana tuh? Ya gue ngerasa kalau gue cerita ke temen, terus temen tuh kayak ngasih perhatian ke gue, mungkin dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk saran, itu gue ngerasa oh ternyata gue nggak sendiri ya kayak gitu. Cuman emang ada porsinya aja gitu loh, kayak ini tuh bisa gue ceritain ke teman, kalau yang ini gue ceritainnya tuh ke keluarga gitu. Jadi ada yang bisa gue buka ke temen tapi nggak bisa gue buka ke orang tua, ada yang bisa gue buka ke orang tua tapi nggak bisa gue buka ke temen. Eksklusif. Yes, berarti semuanya ada porsinya masing-masing. Betul. Tapi kalau porsi tersebut di teman-teman lo punya gak sih kayak misalnya nih cewek-cewek punya nih teman-teman yang emang khususnya untuk jalan-jalan, teman-teman yang untuk cerita, teman-teman yang untuk sekedar hangout tapi nggak bisa curhat kayak gitu, lo kotak-kotakan hal tersebut gak sih? Ada kayak banget gitu. ya? Ada yang gue udah anggap sahabat itu, gue kayak jalan-jalan, cerita, semua nangis. Bahkan bisa. gue nangis tuh di depan mereka, gue masih oke. Cuman kalau yang cuman sekedar cerita, ada sekedar jalan tapi gue nggak bisa cerita personal gue, ada kayak gitu. Ada kotak-kotakannya masing-masing. Gue relate sih kalau punya apa porsinya tuh kayak gitu. Nah kalau cowok-cowok ada gak sih kayak gitu? Apa kalau kalian tuh kayak gue lihat ya, kalau cowok-cowok kayak nongkrong ya udah sama siapa ya bebas cerita, ya udah bodo amat gitu, oversharing juga ya udah nanti juga pada lupa. Apa kalian juga punya yang ada lagi nih kayak teman khusus cerita yang ini, teman khusus untuk jalan-jalan yang ini? Cowok-cowok gimana dari porsi kalian? Kalau gue jujur, karena ada beberapa perihal dari SD, SMP, SMA, gue jadi agak memilih lah kata-kata sahabat itu buat siapa, teman itu buat siapa. Dan jujur gue itu bukan termasuk orang yang gampang cerita ke orang lain gitu. Jadi emang ada beberapa orang yang menurut gue capable dan punya kapasitas buat dengerin cerita gue. Dan lebih ke arah karena gue jarang didengar sama orang, jadi gue lebih sering dengerin orang lain. Jadi gue Sekarang kita dengerin aja. jadi itu sebenarnya gini. Apa yang mau diungkapin Jar? Kita dengerin kok. Kita dengerin. Kalau ada kesedihan cerita aja Jar. Minjem duit ya. Ngelus-ngelus paha gitu minjem duit. Terus Ya iya, gue juga sebagai pribadi tuh jarang cerita ke orang, mostly gue dengan cerita orang aja. Dan makanya kayak segmented untuk orang-orang yang gimana gue milihnya tuh nggak ada sih. Lebih ke arah palingnya tongkrongan rumah, tongkrongan kuliah kan beda. Dan untuk sahabat ya adalah beberapa orang yang udah gue anggap sahabat untuk sekarang, karena udah dewasa juga, udah paham siapa yang bisa gue jadiin sahabat, ada yang sekedar teman doang tuh. kalau Alif gimana sebagai pribadi yang introvert? Karena mungkin kalau yang extrovert kan kayak ya udah sama circle ini. Kalau lo gimana? Kayak sama kayak Fajar sih, gue tipe orang yang cukup sulit untuk cerita ya, cukup sulit untuk terbuka, karena gue cukup menikmati waktu gue sendiri dan ruang sendiri gue ya gitu. Jadi so far kalau misalkan gue ada cerita, kalau nggak di keep sendiri atau di diary
ditulis gitu. Nyamain aja lu mah. Menarik sih ini, jadi gue kayak menyimpulkan kalau hubungan interpersonal kita pun tetap masih butuh nih yang namanya boundaries itu gitu. Iya, Jadi betul. nggak selamanya misalnya oke lah kita punya sahabat 1-2 gitu kita selalu sama dia tuh ternyata enggak juga gitu ya teman-teman. Sepakat gak menurut kalian? Sepakat. Tetap butuh boundaries itu. Sepakat. Sepakat. Oke. Mungkin next topic sih gue tadi tertarik juga kalau ngegabungin. Ih mereka ngobrol berdua nih. Gue ngobrol sama lu juga. Biasa. Kamu deketin gua biasa. Mau nyoba pengalaman kan. Ketahuan deh. Gue tertarik mau ngebahas ini sih. Mungkin teman-teman tahu sekarang lagi bukan sekarang sih, bulan lalu lagi booming film Petualangan Sherina. Tapi gue nggak mau bahas tentang Petualangan Sherinanya sih. Gue lebih mau bahas tentang gimana hubungannya si Sherina sama Derby as a Saddam. Jadi kayak singkat cerita mereka berdua tuh udah sahabatan dari kecil. Karena mereka kan syuting, kenapa sih senyum-senyum gitu? Syuting Petualangan Sherina pertama tuh masih kecil ya. Terus lanjut Petualangan Sherina kedua tuh udah kondisinya udah gede, udah nikah, udah punya pasangan. Tapi di sosmed tuh mereka kayak dijodoh-jodohin gitu loh. Padahal kayak gimana udah punya pasangan, beda agama juga kan. Terus kalau kata netizen tuh yang kayak ini mah nggak mungkin kalau cewek cowok sahabatan dari kecil tuh gak punya perasaan gitu. Dan kalau menurut pandangan kalian tuh gimana sih? Bisa gak sih cowok cewek ini berhubungan sahabat aja tanpa perasaan suka, walaupun ya afeksi yang diberikan ya dar gitu kan? Kalau menurut gue bisa karena gue punya satu temen yang cukup fisikal touch ya, kayak misalkan suka pet kepala, berantak rambut, terus gue yang kayak gak usah berantak rambut gue gitu. Tapi menurut gue bisa karena lagi-lagi gue mungkin orang yang cukup menekankan boundaries ya. Jadi kita juga nggak ketemunya tuh nggak sering-sering banget gitu. Berarti jawabannya bisa ya kalau Iya. dari Olive. Kalau dari Put gimana Put? Bisa, gue juga bisa. Gue punya sahabat yang sebenarnya seperhatian itu ke gue. Kayak kalau malam tuh suka nanya kayak, lu mau makan nggak gitu. Gue yang nguluin, gue kirimin kayak gitu. Atau kayak, lu kalau misalkan ada apa-apa, nggak apa-apa, Put, telepon gue aja kapanpun. Cuman ya gue bisa gitu sahabatan sama dia tanpa ada perasaan, gue bisa. Nggak tahu ya dianya. Itu dia. Dia punya utang kalau kali. Bisa jadi. Gue nya sih biasa aja, bener-bener nganggap sahabat. Dari Pov cowok-cowok gimana? Kalau gue bisa, soalnya gue punya sahabat dari SMA jalan 6 tahun. Jadi menurut gue aneh aja gitu stigma masyarakat kayak kok nggak mungkin cowok bisa temenan sama cewek, kayak pasti ada perasaan. Enggak lah, bisa. Buktinya gue 6 tahun bisa. Gue pengen speak up dikit ya. Kalau point of view gue, kenapa gue nggak pernah mau jatuh cinta sama orang yang oke ini kayak sahabat gue? Karena gue tuh selalu bayangin kalau suatu saat gue jatuh cinta, ketika putus nih, lu nggak cuman kehilangan kehilangan pacar, lu kehilangan sahabat juga. Itu sih kalau gue. Tadi gue yang bikin gue tertarik ini sih poin yang kayak dimana ketika pacar kita juga punya sahabat, kita mentolerir hal itu. Kalau gue iya banget, nggak masalah. Karena kan at the end of the day kalau misalkan kita memang jadi pasangan hidup ya teman hidupnya dia kita. Tapi kalau misalkan dia lagi capek sama kita sebagai teman hidup ya pasti dia butuh teman yang lain untuk sekedar cerita. Oke, mungkin dari pembahasan perafeksian duniawi yang gue dapetin ini, gue bisa menyimpulkan kalau dalam memberi afeksi kita tuh punya cara beda-beda gitu. Gak harus terpaku dalam love language. Karena kalau tadi Fajar kan lebih suka kayak bikin ketawa gitu kan. Itu kan gak masuk ke dalam 5 love language yang kita ketahui gitu kan. Kayak gitu sih. Dan mungkin kita juga bisa mendapatkan afeksi itu gak dari apa teman-teman? Gak dari pasangan doang ternyata. Teman bisa teman. Dari teman Pak RT. bisa, dari Pak RT bahkan juga bisa gitu kan. Iya, dari sahabat, mungkin juga dari strangers gitu. Lo pernah gak sih kayak tiba-tiba dipuji cantik sama bocil gitu, Liv? Kayak Lucu. gemes gak sih itu afeksi? Enggak pernah. Gak pernah tapi ya. Tapi kalau di imagine tuh kayak lucu gitu. Iya, karena biasanya bocil tuh jujur. Iya. Tapi bukan bocil FF. Enggak mau. Itu pale-pale. Apa Jujur. minta diamond kan gitu. Iya. Kayak gitu teman-teman. Dan afeksi ini berarti emang perlu banget nih kita dapetin Perlu. sebagai individu ya. Iya. Kayak gitu. Dan tadi yang gue tangkep juga ternyata gak selamanya juga kita butuh afeksi dari orang, karena kita bisa fulfill sendiri dulu gitu sebelum kayak mencari-cari validasi dari orang lain. Dan sebaiknya memang begitu kayak gitu, karena gak bisa nih kita mengharapkan
Tidur. tidur. Gimik terus ya, gimik ya. Kita nggak bisa nih mengharapkan dari orang lain terus gak sih gitu. Betul, dan itu bisa mulai dari hal-hal sederhana juga. Nah, Kayak Fajar tadi nih. Coba Jar. Maaf nih, yang punya rumah udah datang. oh iya. Karena kita harus mengakhiri sampai di sini ya. Kawan-kawan. Dadah. Sekian. Terima kasih Sekian, teman-teman. terima kasih, dadah. Udah guys. Dadah. Terima kasih. Yo mari. Thank you.